Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Di bahasa Batak lidok songonon. Tagonado hasunan nihata sian perbikasanna. Tagonado halak nalabas marroha sian halak nagijang marroha. Shalom bagi kita semua. Dan saya mengucapkan selamat merdeka bagi kita di dalam perayaan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk menemani kita dan membekali kita melanjutkan segala cita-cita kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya akan memulai dengan satu ilustrasi tentang dua orang pendaki gunung yang sudah mendaki sampai setengah tebing sebuah gunung. Pada awalnya mereka tampak sangat bersemangat dan memulai pendakian dengan penuh keyakinan. Namun pada pertengahan jalan mereka mulai kelelahan. Pendaki yang pertama memutuskan untuk berhenti mendaki karena dirasa kekuatannya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pendakian hingga ke puncak. Pendaki pertama merasa tidak mampu menaklukkan sebuah gunung, sehingga dia menyerah di tengah jalan. Tetapi berbeda halnya dengan pendaki yang kedua. Meskipun ia sangat lelah, tetapi ia tetap berusaha untuk menyelesaikan pendakiannya. Ia tetap yakin bahwa gunung itu akan berada di bawah kakinya. Dengan penuh kesabaran, ia mulai meminjakkan kaki pada batu-batu yang terjal dan tajam, dan sampai akhirnya dia sampai pada tujuan sehingga gunung tersebut dapat ia taklukkan. Dari ilustrasi di atas, kita juga pasti merasakan di dalam perjalanan hidup kita ini, kita sering seperti kedua pendaki tersebut. Dalam hidup kita akan ada saat-saat di mana kita mempunyai sebuah pergumulan di antara awal dan akhir. Mungkin sebuah pengalaman yang pahit dan sakit yang kita alami, seperti penyakit, dikecewakan teman, kegagalan, dan lain sebagainya. Untuk itu, apa rahasianya kita bisa melihat sesuatu akhir lebih baik dari awalnya? Yang pertama, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Kita harus belajar bersyukur saat diproses oleh Tuhan, bukannya protes. Saat ada orang mengoreksi kita, apakah kita kesal? Kalau kita kesal, itu menunjukkan kesombongan kita. Yang kedua, jangan lekas-lekas marah. Orang sombong dan tidak sabaran akan marah atau putus asa saat ada ujian. Dia tidak akan melihat akhir hidup yang lebih baik karena dia tidak pernah merasa puas dan bisa menerimanya. Padahal Tuhan tidak melepas kita. Dia bersama kita selalu. Seperti pengalaman Daniel yang masuk di dalam gua singa, dia yakin bahwa Tuhan selalu bersama dia, sehingga Daniel tidak takut untuk menghadapi itu. Yang ketiga, jangan hidup di masa lalu. Hanya orang bodoh yang bertanya demikian, kata Salomo. Orang berhikmat tahu makna penderitaan dan proses. Orang berhikmat yang bisa melihat akhir bukan saat diproses
atau membandingkan masa lalu. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini yang banyak mengalami macam-macam tantangan, rintangan, terutama pada waktu kita akan memulai segala rencana hidup kita. Kadang pada waktu kita memulai rencana program hidup kita atau cita-cita kita, kadang pada awalnya kita semangat untuk melakukannya. Tetapi seiring waktu berjalan, kita mungkin menjadi berkurang semangatnya, atau mungkin kita menjadi berhenti. Karena apa? Karena kita menghadapi tantangan dan kita menjadi menyerah. Ada juga kadangkala kita pada waktu merencanakan sesuatu yang sangat bagus untuk masa depan kita, kita sudah puas hanya dengan angan-angan saja. Kita banyak berangan-angan untuk memiliki banyak harta, untuk mencapai jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak mau melakukannya atau malas, hanya sebatas angan-angan saja. Tetapi kita juga sering di dalam memulai rencana hidup kita untuk mencapai cita-cita kita, kita memberanikan diri untuk memulainya, walaupun kadang-kala kita takut apakah itu berhasil atau tidak. Tetapi orang yang sabar akan terus berusaha untuk mencapai segala cita-citanya. Dia akan melalui proses yang sangat panjang seperti pendaki gunung yang kedua tadi. Dia tahu dia akan sangat susah untuk mencapai puncak gunung itu. Tetapi dia tahu kalau dia tidak mencobanya, kalau dia menyerah di tengah jalan, dia tidak akan mencapai itu. Karena itu dia berusaha dengan susah payah untuk mencapai, dan akhirnya dia mencapainya. Akhirnya dia berhasil menaklukkan gunung itu. Demikian juga dengan kita. Di dalam proses kehidupan ini, pada waktu kita mendapat berbagai macam tantangan-rintangan untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita tidak akan dapat mengandalkan pikiran kita, mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti perumpamaan yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin seperti itulah sejarah pejuang kita dahulu. Pada waktu mereka akan mendapat suatu kemenangan, para pahlawan kita yang dahulu, yaitu kemenangan yang sudah kita dapatkan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Para pahlawan kita terdahulu melalui perjuangan mereka melalui proses yang sangat panjang, bahkan sangat-sangat panjang. Tetapi akhirnya karena kesabaran mereka mencapainya, dan sampai saat ini kita masih merayakannya, dan kita memperoleh hasil perjuangan tersebut melalui kemerdekaan ini. Walaupun memang pada hari ini, pada zaman ini, kita memiliki tantangan yang sangat berat dan luar biasa, yaitu tantangan COVID-19 yang membuat kita tidak dapat merayakan hari kemerdekaan kita seperti yang dulu-dulu. Tetapi kita harus tetap yakin, kita harus sabar seperti Kristus. Kita akan melaluinya dengan kekuatan dari Roh Kudus dan menikmati proses ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meski saat ini kita belum tahu apakah hal yang baik itu, tapi selama kita tetap menjaga sikap dan hati dan meresponinya dengan baik,
bersabar, maka kita pasti akan memahaminya nanti. Itu juga yang kita hadapi di dalam proses kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam negara kita, di dalam gereja kita, di dalam pekerjaan kita, dan tujuan hidup kita. Kita tahu bahwa semuanya itu adalah proses ujian yang Tuhan berikan, dan kita tidak tahu kapan akhir proses itu, tapi kita yakin semuanya akan mendatangkan kebaikan. Seperti Abraham, sewaktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, dia melakukannya tanpa dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan kemana dia akan pergi, tapi dia yakin karena imannya yang sangat kuat. Dia yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepadanya, dan dia memperoleh hal tersebut sehingga dia disebut menjadi bapa orang percaya. Demikian juga kita memaknai kehidupan kita, memaknai kemerdekaan kita pada hari ini, supaya kita dapat melalui segala proses yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan jalan Tuhan, dan akhir yang akan kita capai adalah tujuan Tuhan yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Selamat berproses, selamat bersabar dalam mencapai segala cita-cita kita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin.